Selama main PS4 sampai 5 tahun lamanya, akhirnya saya jenuh ya. Bukan karena nggak layak dipakai, tapi lebih terhadap update gamenya dan experience gamenya tuh yang gitu-gitu aja. Bicara masalah game ya, game-game mendatang tuh mulai diberikan buat cuma konsol terbaru aja yang diduluankan. Katakanlah udah seneng ya main Final Fantasy 7 Remake yang saya suka banget ya. Berhasil ngebuat ulang sebuah game masterpiece ya, jadul dengan baik. Ternyata part 2-nya nggak bisa dimainkan buat PS4. Karena alasan performa di PS4 tuh terbatas ya. Banyak game mendatang punya alasan yang sama kayak Final Fantasy 7 yang part 2 ini. Maka dari itu saya membeli perangkat gaming lain ya. Bukan PS5 tentunya. Karena masih gila sih, harganya tuh mahal. Saya tuh beli Nintendo Switch ya, itu pun yang second. Nah, apakah layak ya buat dimainkan di 2023 dan kedepannya? Dan kenapa sih saya mutusin buat beli Nintendo Switch second ya akhir 2022 kemarin? Buat nemenin atau kemungkinan ganti ya si PS4 yang udah nemenin saya 5 tahun. Dan kenapa juga saya nggak beli si Xbox Series S ya, yang harganya 3-4 jutaan, yang dimana itu ya secara kelas atau secara tahun keluaran tuh lebih baru ya dibandingkan Switch ataupun PS4. Oke, di sini Fadil langsung aja kita obrolin dan bahas gimana ya pengalaman gaming saya dengan si Nintendo Switch dan PS4. Yang pertama kita bahas dulu masalah fisik yang berbeda. Yang saya punya tuh Nintendo Switch versi 1 ya, dimana versi ini tuh sama aja performanya kayak yang versi OLED atau versi 2. Nah, si Nintendo ini tuh ukurannya mungil banget ya, mudah dibawa kemana-mana. Kalau lagi di rumah pengen main di layar gede tinggal simpen aja di dockingnya. Lalu kalau misalkan lagi main ya, atau katakanlah lagi nongki di cafe, di luar rumah lah, si Nintendo Switch ini tuh masih banget bisa dimainin. Bisa dimainkan di mode tablet atau kalau lagi sama teman bisa ditaruh di meja dan cabut Joy-Con-nya lalu bermain. Overall desain dari Nintendo tuh lebih bersahabat ya, apalagi kalau punya warna Joy-Con yang mencolok. Berbeda dengan PS4 yang lebih memberikan kesan yang serius ya, home gaming banget. Lalu tentu ukuran itu besar ya, nyimpen di rumah pun lumayan makan space, nggak se-fleksibel Nintendo lah. Karena memang tujuan dan target pasar antara PS4 dan Nintendo tuh berbeda. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, nyimpen PS4 di rumah tuh bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jadi sektor desain terlepas masalah gamenya apa aja, ekosistemnya gimana, pokoknya mengesampingkan faktor lain, saya yakin lebih banyak yang suka Nintendo Switch ya, karena portabilitas yang tinggi dan nggak makan space. Tapi PS4 di sektor aksesoris atau kelengkapan bawaannya, khususnya di controller atau sticknya, tetap juara sih. Dari zamannya PS1 ya, stick PS tuh selalu memberikan feel controlling game yang dapat banget. Karena memiliki desain yang emang benar-benar meluk tangan kita dari dalam. Feedback vibrasinya yang makin oke, tombol L2 dan R2 yang bisa menyesuaikan tingkat tekanan kekuatan kita, dan ada juga touchpad yang multifungsi. Berbeda jauh dengan controller bawaan Nintendo Switch atau si Joy-Con-nya. Emang mungil ya, solid dan enggak ringkih juga. Tapi ya beda banget ya feel-nya sama si PS4 sticknya. Nggak nge-cover semua permukaan tangan kita. Tapi Joy-Con dibuat seperti ini tuh bukan hanya karena biar kecil doang. Tapi fungsionalitasnya diperhatikan. Pertama tadi kan bisa menempel di mesinnya, yang membuat menjadi nyaman saat bermain game mode tablet. Lalu variasi bermainnya yang beragam. Katakanlah bisa memberikan sensor gerakan di berbagai game yang unik. Game badminton kita bisa gunakan si Joy-Con sebagai raket, bisa digunakan sebagai pedang dan masih banyak lagi. Membuat Joy-Con tuh nggak monoton ya, apalagi ngedukung berbagai aksesoris tambahan yang lengkap. Kalau pengen controller yang lebih besar juga bisa ya, takutnya kalian kangen dengan controller yang lebih besar. Lalu yang ketiga tuh UI-nya ya. Urusan UI software emang Nintendo tuh monoton banget ya. Nggak menarik, temanya tuh ya cuma 2, kalau nggak hitam ya putih. Nggak banget pokoknya. Beda dengan PS4 yang punya animasi yang apik dan pilihan tema yang beragam. Apalagi kalau misalkan kita tuh beli game ya, nah biasanya dikasih tema-tema yang oke. Pokoknya setiap UI yang ada selain tampilan tuh lebih kece ya di PS4, juga bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Yang tentu sayangnya sangat berimbas ke masalah performa. Kalau lagi main game terus pencet home, Nintendo tuh gesit ya. Beda dengan PS4 yang sering terjadi jeda. Saat pindah scrolling game pun di PS4 sering terjadi lag ya. Kalau Nintendo tuh sangat smooth. Jadi ada hal yang harus dibayar ya kalau kalian tuh pilih penampilan yang kece. Sama halnya dengan ponsel, makin banyak tema, makin banyak animasi, jatuhnya ya lag lebih kerasa. Yang selanjutnya keempat, variasi game. PS4 memiliki variasi game yang sangat-sangat menarik ya, dan eksklusif tentu. Katakanlah ada Marvel, Spider-Man, Horizon Zero, God of War, The Last of Us, Final Fantasy series, dan lain-lain. Tapi yang saya sebutkan tadi atau lainnya tuh nggak dikit yang disebut eksklusif buat PS,
Jatuhnya akhirnya juga dirilis di versi PC atau bahkan ada beberapa yang akhirnya buat Nintendo juga. Ya emang waktu perilisannya tuh sangat lambat ya di luar PlayStation. Tapi ya tetap aja artinya tuh ya nggak eksklusif atau nggak cuman bisa dimainin di PS doang. Namun nggak bisa dipungkiri ya, terlepas masalah keeksklusifan itu, game PS4 yang nggak hadir di Switch banyak banget yang ngangenin. Nggak cuman modal grafis yang kenceng doang. Tapi harus ditekankan ya, yang ngangenin tuh kebanyakan game-game serius ya, sedikit yang fun kayak di Nintendo Switch. Bukan berarti jelek ya, bisa dikatakan itu lebih ke karakteristik aja. Kalau Nintendo tuh banyak yang lebih ke family friendly. Saya tuh lebih mudah ya buat ngenalin Nintendo Switch dan gamenya kepada anak saya, kepada sepupu atau keluarga lain yang umurnya tuh lebih besar. Gampang dikenalin karena ekosistemnya tuh ramah banget gitu, semua umur. Dan ditekankan banyak yang seru. PS4 juga buat semua umur ya, termasuk game-gamenya. Tapi harus selektif banget ya kalau misalkan milih game di PS4 yang pengen dimainin buat semua orang gitu. Yang tentunya menarik, itu tuh harus selektif banget. Yap, sekali lagi ya emang PS4 tuh punya game semua umur. Family friendly juga, tapi ya nggak seasik dan nggak sevariatif juga nggak semudah kayak milih di Nintendo. Nintendo sebenarnya punya juga ya game yang serius yang asik, katakanlah Zelda, Xenoblade, Shin Megami Tensei, dan masih banyak lagi. Namun ya kalian bisa tebak, grafisnya tuh ya nggak sewah PS4. Dan bicara masalah keeksklusifan, katakanlah game-game Mario, Zelda, Metroid, Kirby, dan lain-lain, yang hadir di Nintendo tuh sangat-sangat pelit ya dibagiin sama si eksekutifnya Nintendo. Nggak dirilis di platform lain yang untungnya juga gamenya tuh menarik. Jadi bisa bikin kita tuh ngerasa bangga sih. Iya ada game Mario yang dirilis di platform lain. Katakanlah game Super Mario Run ya di iOS dan Android. Tapi man, itu tuh jauh banget ya sama keasikan game Mario yang asli di game Nintendo-nya langsung. Bisa dikatakan cupu lah kalau dibandingin dengan Mario-nya di iOS Android dengan Nintendo. Yang kelima tuh online atau offline. Nah, kalau kalian tuh angkatan 90-an ya kayak saya, dimana kalian tuh sering main di rental PS ya, terus tuh main berdua, entahkah main Winning Eleven atau katakanlah game-game lainnya yang co-op atau misalkan main berdua offline, kalau sekarang jangan pilih PS, tapi pilih Nintendo Switch. Yap, Nintendo urusan game main berdua langsung ya offline atau bahkan berempat adalah juaranya. Banyak memberikan variasi game yang asik yang bisa diajak main bareng. Mulai dari arcade, RPG, dan game lainnya. Dengan cara memainkan yang beragam, nggak cuma mencet-mencet tombol doang. Kalau PS4 tuh bukan tempatnya, ya emang ada ya yang bisa dimainkan berdua secara offline. Tapi dikit banget dan jauh dari kata menarik dibandingkan Nintendo. PS4 tuh lebih cocok buat kalian yang kekinian dan suka banget main game online yang berkualitas. Katakanlah gitu ya, online, Call of Duty online, PUBG, dan lainnya. Dan juga PS4 melalui langganan PS4 Plus memberikan beberapa game gratis yang berkualitas tiap bulannya. Kalau langganan Nintendo Switch Online tuh ya sebatas bisa main game online yang ada doang gitu, tanpa memberikan game eksklusif online AAA kayak di PS4. Yang kena masalah garansi. Nah ini dia yang disayangkan dengan Nintendo ya, padahal di Indonesia tuh banyak banget ya yang ngefans sama Nintendo beserta isi gamenya. Tapi yang nggak ada yang resmi ya, yang membuat kalau misalkan amit-amit terjadi kerusakan, kita harus mencari tukang reparasi pihak ketiga. Beda dengan PS4 yang hadir di Indonesia tuh dengan garansi resmi ya, tersedia gitu. Jadi kalau misalkan kalian tuh khawatir ada kerusakan, bisa dihandle oleh Sony. Emang selama pemakaian 5 tahun tuh saya nggak pernah terjadi kerusakan ya, tapi seenggaknya dengan garansi resmi tuh bisa membuat lebih aman. Yang terakhir, kenapa bukan Xbox Series S? Agak sulit buat saya buat rekomendasiin Xbox Series S yang punya harga 3-4 jutaan, tapi dari seri generasi lebih baru gitu. Walaupun punya game PS yang menarik banget. Si Xbox tuh game eksklusifnya lebih dikit ya dibandingkan PS atau Nintendo. Karena Xbox dari Microsoft tuh masih berusaha sebisa mungkin biar seimbang ya antara konsol dan ekosistem gaming Windows mereka. Emang Xbox tuh sekarang mulai kurang ngajar sih. Katakanlah nanti ya seri Elder Scrolls tuh eksklusif ya buat Xbox. Jadi nambahin jajarannya dengan Halo, Gears, Starfield, dan lainnya. Buat saya tetap kurang ya. Karena urusan RPG saya lebih suka JRPG sih tetap ya. Dan Xbox urusan JRPG itu agak kurang. So Nintendo Switch dan PS4 yang saya bandingkan di sini tuh bukan bertujuan mencari mana yang terbagus dan mana yang menang di segala sisi. Karena kedua konsol ini tuh memiliki karakteristik yang sangat kuat dan berbeda jalan. Saya beralih ke Switch dari PS4 di tahun 2023 ini menjadi keputusan yang tepat sih, nggak ngerasa ketinggalan zaman atau nyesel. Nintendo Switch bisa memberikan penyegaran yang sangat kerasa ya.
yang bisa mengobati kejenuhan saya bermain game PS4 yang gitu-gitu aja, yang bete di mana gamenya juga mulai dialihin buat PS5. Saya beli second dan gak ngerasa rugi juga, harga lebih murah dan walaupun beli versi 1 yang baterainya sedikit lebih boros dibandingkan versi 2, nggak begitu berarti buat saya, toh lebih sering main game di rumah. Tapi kalau misalkan lagi cari konsol game 3-4 jutaan dan kalian tuh belum pernah megang kedua device ini, lalu orangnya kalian tuh nggak neko-neko, sering main di rumah, berisi game berbagai AAA yang berkualitas dari segi cerita ataupun grafis, juga kalian tuh jarang main game ya co-op atau misalkan berdua offline, PS4 masih pilihan yang tepat kok. Masih bisa dipakai beberapa tahun ke depan. Ya emang ya, game-game terbaru tuh sekarang lebih diduluankan untuk PS5 ya, karena mengingat PS4 tuh umurnya udah lama. Tapi nggak buat PS4 tuh jadi usang gitu aja ya. Masih banyak game yang berkualitas yang udah keluar sebelumnya. Pokoknya kalau misalkan kalian tuh orang yang gaming banget ya, terus tuh jenuh sama game mobile yang gitu-gitu aja, kedua device si Nintendo Switch dan PS4 tuh masih pilihan yang tepat ya di 2023 awal dan bahkan ke depannya. Jujur nih, buat saya loh, kalau misalkan dikasih atau beli sebuah ponsel gaming yang harganya belasan juta, punya RAM yang belasan giga, cooling, AMOLED dan lainnya, saya tetap gak akan betah sih. Karena ya dengan spesifikasi tersebut, gak bisa bikin jadi main GTA 5, GTA 6, Zelda, Mario, dan lainnya. Kalau ada yang ngomel, bang kan tinggal pakai emulator. Pakai emulator itu jauh-jauh sensasi feel gamingnya dengan langsung bermain di konsolnya. Jadi gak usah ngomel pakai emulator yang gitulah gitu. Itu beda level dan gak resmi juga sih lagian. Oke, jadi sekian saja ya video kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix Milo, nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.